Woi, BEM UI mau ada apa? Mau ada taktik exit selanjutnya katanya. Hah? Kenapa harus BEM UI? Iya. Karena ada Depor. Kalau gue sendiri sih berharap ya gue dapetin banyak banget pengalaman dan gue juga dapet networking yang luas di BEM UI. Terus gue pengen mendalami peran gue di PSDM terutama untuk kayak human resources gitu tuh. Itu gue selalu percaya kalau gue harus bisa jadi pelumas gitu. Jadi yang dalam setiap gesekan gitu, pelumas itu fungsinya untuk mengurangi gesekan tersebut. Berikut taktik episode kali ini. Selamat menonton. Sebutkan proker apa yang paling gampang dan paling nyusahin. Harus ada nih. Paling susah. Sensor ya? Iya. Udah ngomong udah mati. Kalau yang apa tadi? Paling gampang. Paling gampang 3 proker Depor, UBG, SSB gak ada kati. Itu gampang semua karena teman-teman kita yang ngerjain udah satu hati, udah bonding banget, jadi menurut kita lebih gampang. Ada satu pankreas ya? Udah bisa nggak berisik kan, lu baru berisik. Waduh, ini gue takut disenggol nih sama BPH kalau bilang tugas ini gampang. Tapi menurut gue proker-proker di BEM UI mungkin ada yang bisa dibilang mungkin santai, tapi ya nggak terlalu nggak penting juga, maksudnya penting juga. Dia yang menurut gue proker di PSDM ya terutama yang nggak berat atau itu tuh menurut gue BEM birthday, karena itu kan kita ngucapin ulang tahun udah ada jadwalnya, tinggal kita kirim captionnya. Dia menurut gue itu yang paling santai sih menurut gue. Terus kalau proker yang berat banget ya, soalnya pertanyaan berat kan, apa yang penting itu? Yang susah. Oh yang susah, ya yang susah. Menurut gue, proker gue sendiri sebagai PJ-nya itu family time. Jadi itu tuh kita tuh bikin acara bonding untuk seluruh BEM UI, dan itu menurut gue susah banget karena kita harus ngebondingin 200 orang lebih dari 17 biro dan departemen dan tim, dan juga PI, ada 18 kayak totalnya. Dan itu nggak sekali, tapi 4 kali buat bondingnya. Jadi menurut gue itu susah sih sebagai PJ-nya buat gue gitu. Menurut kakak, apa sisi positif dan negatif sebagai ketua BEM UI? Aduh, banyak lagi. Apa ya? Cocok sih jawab ini sambil kepedesan ya. Mungkin kalau sisi positif sebagai ketua BEM UI pasti gue bingung juga ya. Tapi intinya sisi positifnya gue bisa nyobain banyak hal baru gitu. Karena yang gue rasain selama 5 bulan ini, semua hal yang gue lakuin tuh kayak baru semua aja gitu di hidup gue. Nah terus selain itu juga bisa kenal banyak orang, nggak terbatas di rentang usia, nggak terbatas di rentang gelar ataupun jabatan lah gitu. Gue bisa ketemu banyak orang saat gue jadi ketua BEM UI gitu, mulai dari akademisi, aktivis gitu, pejabat, terus juga teman-teman mahasiswa dari setiap fakultas, dari setiap universitas. Dan itu menurut gue satu sisi yang sangat positif yang gue dapatkan saat gue jadi ketua BEM UI. Kalau sisi negatifnya bingung juga. Kayak harus ngorbanin 1 semester ya, ngorbanin 1 semester buat jadi ketua BEM UI gitu. Jadi harus nambah 1 semester. Habis itu juga harus mengorbankan ya waktu, tenaga, dan pikiran gue. Sama paling salah satu sisi negatifnya adalah banyak informasi simpang siur kalau udah jadi ketua BEM UI gitu. Jadi menurut gue itu hal yang kayaknya terjadi gitu di setiap ketua BEM gitu. Apa tanggapan terhadap post ini? Oh, sampai bawah itu ya.
postingan TikTok yang viral itu ya. Iya bener banget. Gimana nih? Mungkin tanggapannya ada nggak sih rasa takut sama stigma netizen yang terhadap BEM UI ini? Kenapa harus takut? Kan kita menyuarakan hal yang benar. Maksud aku kan BEM UI kan menyuarakan hal-hal yang tentunya propaganda tentang kepentingan gitu kan, kepentingan UI sendiri, masyarakat, dan jangan takut karena kita pasti menyuarakan hal yang benar. Nah, posannya viral karena kita mengemasnya dengan unik. Tentu saja menurut saya propaganda yang dikemas dengan secara unik tuh malah itu yang bagus karena mendapatkan atensi dari masyarakat dan juga tentunya atensi dari UI sendiri. Apalagi kan jadi masyarakat tuh tahu kalau situasi di UI itu lagi genting. Kita udah mencoba berbagai hal, mulai dari langsung approach ke rektorat gitu kan, tapi gak ada tanggapan. Makanya kita mulai propaganda secara online, secara masif. Dan menurut saya propaganda itu sukses karena mendapatkan atensi yang sangat besar dari masyarakat. Kalau rasa takut, sebenarnya gue nggak pernah merasakan itu saat gue bergerak gitu. Kenapa? Karena gue percaya kalau itu benar. Jadi gini, buat postingan itu emang kayak banyak menuai kontroversi lah gitu kan ya. Banyak pro kontra ataupun bilang BEM UI jamet atau gimana gitu kan, atau mempermalukan UI dan lain sebagainya gitu kan. Yang menurut gua itu adalah konsekuensi kita mengambil keputusan untuk posting itu. Dan sekarang gua rasa postingan-postingan yang nyentrik kayak gitu itu tuh disukain sama anak muda gitu. Nggak bisa dipungkiri saat postingan itu jadi pro kontra, maka postingan itu artinya jadi pembicaraan kan di kalangan netizen lah. Nah saat itu jadi pembicaraan, menurut gue itu adalah salah satu bentuk keberhasilan dari propaganda gitu. Kalau disuruh pindah biro atau departemen, kira-kira mau pindah kemana? Depor 2.0. Alasan? Depor dong yang keren. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. Kemana ya? Kalau pilihan dua gua sih waktu itu humas, karena gua punya background dari humas juga, sempat di kepanitiaan tentang humas. Tapi kalau sekarang karena gua teammate-nya di kafe, terus ya gua juga teammate di kafe sama humas, cuman gua tuh pengen jadi staffnya di kafe karena gua pengen belajar desain, terus anak-anak di kafe tuh seru-seru banget. Oke, kita mungkin langsung pertanyaan selanjutnya kali ya kak. Mungkin nih bisa dibilang pertanyaan kedua terakhir ya. Gimana nih tanggapan kakak terhadap ketua BEM sebelumnya? Boleh deh di rating dalam rating 1 sampai 10. Pertanyaan yang menarik dan cukup hot. Berarti untuk ini ya, Bang Leon gitu ya. Tanggapan gue ke Bang Leon sih, yang pasti gue banyak belajar dari Bang Leon. Karena nggak bisa dipungkiri kepengurusan tahun ini banyak meneruskan berbagai hal baik dari kepengurusan sebelumnya gitu. Dan gue rasa emang Bang Leon sangat dedikatif gitu ya kepada BEM UI. Jadi kalau gue bisa kasih nilai 1 sampai 10 mungkin 8-6 lah buat Bang Leon. Jadi udah A lah. Oke nih, nah sebelum lanjut nih, pertanyaan ini tuh agak bikin dikduk duar nggak sih? Bener banget nih. Mana ya? Bentar deh. Nih, pertanyaannya. Coba kritik kondisi BEM UI saat ini dengan 3 kata. Ayo. 3 kata apa ya? Sekritik ya. Mungkin sedikit kurang kerjasama, 3 kata kan? Bisa. Kalau setahu saya, kalau di organisasi kita ikut sebuah departemen atau biro, semua stafnya pun walaupun gak jadi PJ harus ikut prokernya, ngebantuin gitu kan semuanya. Tapi kadang gua agak sedikit kaget, mungkin beda culture-nya kali ya di BEM UI ini. Jadi gua kaget itu kenapa yang kerja itu cuma PJ-nya aja sama PJ, tapi stafnya boleh agak ikut atau nggak ikut sertakan. Padahal menurut gue harusnya kita tuh semua harus ikut mensukseskan proker biro departemen semuanya gitu, semua staff gitu. Jadi nggak cuma PJ-nya doang yang kerja. Begitu sih. Cuman sejauh ini ya semua udah bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau kita semuanya bekerjasama untuk mensukseskan proker-prokernya gitu. 3 kata banget ya. Lebih boleh nggak sih? Udah sampai situ doang kan? Tadi perjanjiannya sudah kan? Ada orangnya nih, kita nih. Ada Enggak,
ini kayak pertanyaan penutup kali ya. Mumpung kayaknya udah mau pingsan gak sih kelihatannya? Pedes banget. Oke, ini nih apa nih harapannya buat BEM UI ke depannya? Dari gue harapan buat BMUI semoga internalnya terjaga, terus semua proker-prokernya bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Semoga sih kehadiran BMUI bisa membawa manfaat bagi UI sama Indonesia. Gitu. Kalau buat gue sendiri sih, semoga BEM UI makin erat internalnya, semua proker-prokernya sukses, apapun propagandanya, apapun yang disuarakan oleh BEM UI, semua dapat didengar oleh masyarakat, oleh rektorat, oleh pemerintah. Jadi BEM UI selama 1 tahun pengurusan ini memiliki output yang sangat besar untuk masyarakat. Harapan ya, kayak eksplorasi aja ya selanjutnya. Gue berharap BEM UI bisa semakin solid secara internal juga, dan gue juga berharap nilai-nilai di BEM UI itu benar-benar bisa terrealisasi gitu. Misalnya BEM UI yang semakin relevan, karena yang nggak bisa dipungkiri sekarang kayaknya kita banyak banget organisasi-organisasi ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa lainnya selain yang diadakan BEM gitu. Jadi gue berharap BEM UI akan terus menjawab relevansinya gitu. Lalu gue juga pengen BEM UI itu terus inklusif gitu, dalam artian kita tidak punya sekat dengan masyarakat misalnya dalam gerakan dan juga dalam advokasi. Juga dalam sisi lain inklusif itu adalah gimana mahasiswa UI itu bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan BEM UI. Jadi gue berharap juga BEM UI bisa membuka ruang partisipasi yang sebesar-besarnya untuk mahasiswa UI. Begitu. Oke, makasih banget nih Kak. Oke. Gimana nih kepedesannya? Lumayan sih, baru makan 2 tapi udah kepedesan. Aman ya berarti. Aman. Perasaan abis diwawancarai gimana nih kira-kira? Apa ya, perasaannya seneng karena kayaknya konten-konten gini deh yang yang ditunggu-tunggu sama anak-anak UI gitu. Jadi konten yang nggak terlalu serius, santai, tapi kita bisa saling bertukar pikiran. Oke, thank you Kak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tonton taktik episode selanjutnya.